Halo, Kembali lagi di PAS Podcast Anas Manela edisi horor. bagian kelima. Gimana nih kabar kalian setelah libur panjang? Apakah masih semangat buat nungguin updatean dari kita? Semangat banget nih. Semangat banget ya. Kelihatannya semangat nih teman-teman. Kira-kira kita mau ngapain ya kali ini? Kira-kira ngapain nih? Ngapain tuh? Pastinya cerita Saya ya sih. denger nih ada cerita-cerita horor yang menyeramkan nih. Waduh, Apa tuh? kita ulik ya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nih. Ada aku Amel. Dan aku Nasrullah. Kali ini kita akan menemani kalian untuk mendengarkan cerita horor untuk kedepannya. Kali ini cerita horor akan dibawakan oleh siapa ya kira-kira? Kalian bisa tebak gak sih narasumber kali ini siapa? Siapa tuh Kak? Penasaran Siapa nih? banget. Yuk kita kenalin. Hai semuanya, perkenalkan aku Siva. Jadi aku hari ini akan sharing cerita-cerita horor yang aku tahu kepada Nggak kalian. sabar banget nih, gak sabar banget. Kira-kira judulnya tentang apa sih? Ceritanya tuh tentang apa sih kira-kira? Jadi hari ini aku bakal nyeritain suatu kasus yang sempat viral juga di Siak Riau pada tahun 2014. Cukup lama ya terus. Lama banget sih itu. Ya, jadi ceritanya ada sepasang suami istri. Kita sebut aja namanya itu Delvi sama Dita. Delvi ini lahir di Desa Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada tahun 1994. Delvi ini anak dari seorang dukun sakti di Riau. Nah, dari kecil Delvi ini sering diajak bokapnya buat praktek gitu. Singkat cerita, bokapnya Delvi itu mulai sakit-sakitan. Dan Delvi lah yang ditunjuk buat ngelanjutin ilmu bokapnya. Tapi dengan syarat Delvi itu harus dimandiin oleh bokapnya itu sendiri sama kembang 7 rupa. Dan Merinding banget maaf ya, sih. 7 kelamin anak laki-laki. Merinding banget sih. Saya sebagai laki-laki merasa Oke, lanjut ya. Di korban pertama ini, aksi kerja dari Delvi ini adalah Febrian yang usianya itu 6 tahun. Delvi itu kenal sama Febrian karena Febrian itu kelihatan kayak berlalu lalang saat bermain di sekitar rumahnya, dan kebetulan itu tetangganya kakaknya Delvi. Karena sering lihat dia berkeliaran di sekitar rumahnya gitu ya. Nah, secara diam-diam suatu hari Delvi ini ngajak lah si Febrian untuk main ke kawasan semak-semak yang sepi, dan Febrian itu mau ikut Delvi karena diiming-imingi permen dan uang 2.000. Ketika mereka berdua, pasang suami istri itu sudah berada di tempat dan juga bersama Febrian, bocah malang itu lalu dibekap dan dihabisi nyawanya. Alat kelamin korban dipotong, jasad korban dikubur begitu saja di tempat. agak sarkas sedikit tapi horornya kerasa ya. Sangat Nah, korban kedua itu Aci, pria umur 40 tahun, penderita keterbatasan mental. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, Aci ini bakal menjadi sasaran empuk Delvi. Setelah dibujuk dan dirayu-rayu sedemikian rupa, Aci ini diajak sama Delvi dan Dita ke semak-semak yang sepi di sekitar bulan Juli 2023 lah. Nah, pria malang ini mengalami nasib yang sama seperti Febrian, yaitu dia dibunuh dan dipotong alat kelaminnya. Jasad Aci lalu dikubur di tempat yang memang jarang dilalui oleh banyak orang. Dan setelah itu, pada 2 Agustus 2013, Delvi sama Dita memiliki korban ketiga, yaitu Iksan yang berumur 9 tahun.
Iksan itu suka mancing Kak kebetulan. Sama nih kayak saya suka mancing. Aduh, Enak hati-hati dong. nih, Kak, hati-hati. Nah, akibat mengetahui hobi Iksan yang suka mancing, si Delphi itu membujuk Iksan dengan iming-iming kalau akan mengajak Iksan ke tempat yang banyak ikannya. Nah, si Iksan itu maulah karena dia emang suka mancing kan. Terus habis itu si Delvin dan Dita ini sama seperti yang tadi, dia membekap Iksan lalu dibunuh dan diambil alat kelaminnya. Korbannya ternyata dari berbagai banyak kalangan umur ya. Iya, karena kebetulan seperti yang tadi dibilang, Aci itu memiliki keterbatasan mental sehingga dia tuh kayak menjadi sasaran empuk bagi Delphi. Terus habis itu, seperti yang tadi dibicarakan di awal, ayah Delphi kan sakit-sakitan. Nah, di detik itu ayah Delphi itu meninggal. Tetapi Delphi itu tetap kekeh karena dia udah kayak terobsesi sama hal-hal mistis seperti perdukunan itu tersendiri. Nah, akhirnya dia tetap melanjutkan perjalanannya, yaitu mengincar orang-orang. Dan korban keempat itu namanya Randy, anak yang duduk di usia di bangku SD yang usianya 10 tahun. Nah, menurutku Randy ini yang paling sekasian. Soalnya Randy ini diiming-imingin kerupuk, dibeliin kerupuk. Kerupuk doang ya Kak? Kerupuk doang. Iya, kayak Itu 500 rupiah dapat loh kerupuknya. iya, apalagi tahun 2014 kan. Iya, 2014 kerupuk itu masih murah banget, murah banget ya kan? Paling nggak ada 1.500 paling. Iya, 500 rupiah itu tahun segitu. Iya kan. Kasihan banget. Habis itu setelah itu akhirnya si anak itu Randy itu mau kan. Setelah itu seperti korban-korban sebelumnya, dia dibunuh dan diambil alat kelaminnya. Tapi setelah itu, setelah korban keempat ini, dia dan istrinya yaitu Dita itu kayak apa ya, punya masalah gitu loh. Karena Dita itu sejujurnya Dita itu capek banget buat ngehadepin masalah ini, kayak energinya kekuras gitu loh, sehingga setelah korban keempat ini Dita sama Delphi itu memutuskan untuk pisah. Dan korban kelima ini namanya Setelah bercerai sama Dita pada akhir 2013, Delphi ini kembali melakukan perbuatan kejinya seorang diri terhadap Akbar pada bulan Maret 2014. Ya, sama seperti korban-korban sebelumnya, dia dibunuh, dipotong alat kelaminnya, dan diambil alat kelaminnya. Sama seperti korban-korban sebelumnya, si Akbar ini dibunuh dan diambil alat kelaminnya. Karena ketika melakukan aksi kepada korban kelima ini dia agak kewalahan, untuk korban keenam dan korban ketujuh dia memutuskan untuk mencari teman yang akan bisa membantunya. Ya, temannya sebut aja namanya Supriyan. Supriyan ini merupakan teman yang masih duduk di bangku SMA, dan dia membantu Delphi melakukan aksinya. Cukup mudah nih Kak, teman-temannya nih udah berani untuk melakukan hal seperti itu ya. Iya, karena Delphi ini juga termasuk muda Kak. Dia itu umurnya 20 tahun. Iya, di saat itu umurnya 20 tahun. Setelah itu, di korban keenam ini yang bernama Gea, dan juga korban ketujuh itu namanya Madeva. Iya, sama-sama seperti korban sebelumnya, dia juga
dibunuh dan diambil alat kelaminnya. Cuma yang membedakan karena dia bersama temannya yaitu Supriyan itu tadi, akhirnya dua korban ini dikuliti, dimutilasi, dan juga dagingnya diperjualbelikan kepada orang-orang. Cuma dia bilangnya kalau itu daging biawak. Betul banget sih itu. Dan akhir tahun 2014 dia ditangkap dan juga dari istri, terus Delvi itu sendiri dan juga Supriyan ditangkap oleh polisi dan dihukum mati. Cerita yang sangat plot twist dan horornya itu kerasa banget. Merinding juga sih. Nah, gimana nih kira-kira lanjutannya? Walaupun cerita ini bukan cerita yang benar-benar horor membahas tentang hantu-hantu nih, saya sebagai moderator sendiri tuh merinding banget nih mendengarkan cerita dari mbaknya ini. Tapi karena untuk masalah dukun itu sendiri dia gak jadi dukun, soalnya kayak tahu sendiri kan kalau seandainya ada ilmu yang mau disalurkan dilanjutkan oleh keturunan atau siapapun itu kan orangnya harus masih hidup, sedangkan ayahnya sendiri itu udah meninggal saat korban keempat. Ya akhirnya perjuangan mereka dan obsesi Delvi untuk menjadi dukun sia-sia. Sangat sia-sia ya. Walaupun dia sudah melakukan banyak pengorbanan yang cukup banyak dengan membunuh banyak orang, ternyata tidak ada hasilnya. Iya, karena kayak kalau dipikir juga seharusnya sewaktu korban keempat itu dia udah mikir ngelanjutin atau enggak, soalnya kayak ayahnya sendiri kan udah meninggal. Tapi dia tuh tetap kekeh, tetap ngide kayak aku bisa nih ngelanjutin. Padahal kalau ketika kita ingin melanjutkan ilmu dari orang lain, maksudnya dalam tanda kutip ilmu gaib, itu orangnya harus masih hidup. Sedangkan ini dia sudah meninggal ya. Betul. Kelihatannya ceritanya sudah berakhir nih dari Kak Siva sendiri nih. Gimana nih teman-teman, cerita horor tersebut tuh bukan full cerita horor tentang hantu ya, tapi cerita yang mengemas cerita pembunuhan, rangkaian pembunuhan yang itu sangat-sangat horor untuk laki-laki ya. Horor banget tuh. Sangat horor untuk laki-laki ya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan hikmah yang terbaik dari cerita ini, dan tolong ambil dari sisi positifnya saja dan buang untuk sisi negatifnya. Sekian dari kami, nantikan podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk follow YouTube Semanel Production dan SMA 1 Lasem. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.